Hai Besti, kali ini aku mau bikin aneka buah-buahan ini jadi cemilan yang enak dan mudah yang pasti nggak perlu banyak modal deh. Olahan pertama kita akan membuat smoothies ekonomis. Potong semangka sesuai selera kalian. Ambil satu semangka tadi. Potong bagian semangka di antara daging dan kulitnya. Lalu bagi menjadi dua. Potong memanjang bagian semangka tersebut. Jika sudah selesai, dipotong lagi menjadi bentuk dadu semangka tersebut. Lakukan proses pemotongan sampai selesai. Jika semua sudah selesai, next potong semangka menggunakan sendok. Buang biji dari semangka tersebut. Jika sudah selesai, siapkan blender merek apapun itu. Masukkan semangka ke dalam blender sampai penuh. Tutup rapat blender tersebut. Lalu putar dan tekan blender agar bisa dihidupkan. Blender di kecepatan normal aja ya. Nah, inilah hasil blenderan semangka tadi. Tambahkan air gula ke dalam jus semangka. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, siapkan satu bungkus SP. Siapkan wadah. Lalu masukkan 2 sendok makan SP ke dalam wadah. Lalu masukkan juga air es ke dalam wadah. Tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir. Lalu mixer dengan kecepatan sedang saja. Mixer sampai menjadi krim. Jika teksturnya seperti ini, matikan mixer. Gimana, mantap jiwa bukan? Next, siapkan semua bahan yang sudah kita buat tadi. Siapkan plastik persegi. Kira-kira begini ukurannya. Masukkan corong di plastik. Lalu masukkan jus semangka kira-kira 1,5 sendok. Masukkan juga krim menggunakan sendok kecil ya. Memasukkannya perlu hati-hati agar tidak tumpah-tumpah.
Lalu masukkan semangka ke dalam plastik. Tambahkan lagi crimnya. Tutup rapat plastik tersebut. Jika plastik masih belepotan karena krimnya, dilap menggunakan tisu ya besti. Nah, beginilah hasilnya cantikan. Widih, smoothies ekonomis pun jadi. Tanpa susu dan resep lainnya, kita juga bisa bikin loh ternyata. Ini baru sebagian. Masih banyak sisa dari jusnya. Cocok banget buat yang pengen jualan. Yang pasti untung gede. Oke, selanjutnya kita akan membuat cemilan dari nangka dan semangka. Ambil terlebih dahulu satu buah nangka, belah menjadi 2 bagian. Buang biji pada nangka tersebut. Lakukan hal yang sama pada nangka lainnya. Next, masukkan 1 sendok makan tepung ke dalam wadah kecil. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk sampai mengental. Nah, begini hasilnya. Next, sobek-sobek nangka tersebut. Lalu sobekannya diiris memanjang. Lakukan sampai selesai ya. Jika sudah selesai, ambil segenggam nangka tersebut. Lalu diiris membentuk dadu. Next, memotong semangka. Iris bagian antara daging semangka dan kulitnya. Lalu potong memanjang semangka tersebut. Setelah itu, iris membentuk dadu. Jika sudah selesai, next, siapkan beberapa lembar kulit pangsit. Lalu letakkan selembar kulit pangsit di talenan. Ambil sejuput potongan nangka dan juga potongan semangka. Potek lagi semangka agar mudah dilipat nantinya. Setelah itu lipat bagian kiri pangsit. Beri adonan tepung agar melekat. Lipat lagi bagian kanan pangsit. Beri juga perekat di kedua ujung kulit pangsit. Setelah itu, lipat kedua bagian ujung kulit pangsit. Nah, begini hasilnya. Lakukan sampai kulit pangsit habis ya. Jika semua pangsit sudah habis, tahap selanjutnya kita panggang. Rapikan terlebih dahulu sebelum itu. Next, siapkan wajan. Lalu masukkan sedikit minyak makan ke dalam wajan. Masak di api sedang cenderung kecil. Ratakan minyak di permukaan wajan. Jika minyak sudah panas, masukkan satu persatu martabak buah ke dalam wajan. Balikkan martabak buah agar tidak gosong.
Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Akhirnya martabak buah pun siap disantap. Rasanya garing dan manis, cocok banget buat pecinta buah nih. Yuk cobain juga besti. Selanjutnya, kita akan membuat olahan dari mangga muda. Pertama, kupas semua bagian kulit mangga tersebut. Jika sudah, tinggal dicuci. Selanjutnya, iris bagian daging buah mangga. Iris jangan terlalu tipis ya. Setelah itu, potong-potong buah mangga tersebut. Next, masukkan kacang tanah ke dalam wajan. Oseng-oseng kacang tersebut sampai warnanya agak kehitaman dan baunya keluar. Nah, ini tandanya sudah matang. Next, siapkan olekan. Masukkan sedikit demi sedikit kacang tanah yang sudah dioseng. Setelah itu diulek, jangan terlalu halus ya. Nah, begini aja cukup. Inilah hasil dari ulekan kacang tadi. Masukkan beberapa cabai ke dalam olekan. Beri setelah sendok teh garam. Tumbuk sampai halus. Jika sudah, beri sedikit asam jawa. Lalu ulek lagi. Tambahkan sedikit demi sedikit air. Tambahkan juga gula merah agar semakin mantap. Ulek lagi sampai semuanya tercampur rata. Terakhir, masukkan kacang yang sudah diulek. Gaulkan semuanya agar tercampur. Nah, jadi deh. Siapkan plastik persegi kecil. Masukkan sambal kacang ke dalam plastik menggunakan sendok kecil. Masukkan satu persatu potongan mangga ke dalam plastik dengan disusun. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan proses tersebut sampai selesai.
Nah, rujak mangga mini pun siap dijual ini. Tuh rasanya segar banget loh. Buat kalian yang masih bingung mau jualan ini, salah satu ide usahanya.